Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video ini saya akan sedikit bercerita di berapa sih gaji YouTuber pemula atau berapa gaji bagi YouTuber yang baru memiliki sekitaran 1000 subscribe. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya di bawah video ini dan aktifkan juga lonceng berderingnya. Jadi supaya ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputaran YouTube lainnya. Nah, langsung saja teman-teman ya, kita ke pembahasan. Jadi dulu saya mengawali YouTube ini di tanggal 23 September 2019 teman-teman ya. Jadi saya mengawali di YouTube ini tanggal 23 September 2019. Nah, terus saya mencapai persyaratan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu di tanggal 19 tanggal 19 bulan 4 2020. Jadi sekitaran berapa bulan teman ya? Ya sekitar 6 bulan lah, 6 bulan lebih. Jadi sekitar 6 bulan lebih saya sudah mencapai persyaratan yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Terus saya ajukan ke program partner YouTube ya, atau YPP. Jadi di tanggal itu saya ajukan, terus saya diterima di program partner YouTube itu di tanggal 23-nya. Jadi setelah saya mengajukan program partner YouTube itu 4 hari baru saya sudah diterima sebagai partner YouTube teman-teman. Tanggal 23 bulan 4 itu saya setting semua video-video saya dan saya aktifkan monetisasinya. Nah, ya ketika saya sudah diterima sebagai partner YouTube itu saya buka dashboard YouTube saya, itu udah muncul logo dolarnya, tapi masih warna hitam semua teman-teman ya. Nah, kalau warna hitam itu tandanya belum ada pendapatannya. Jadi setelah itu saya setting, saya aktifkan semua monetisasinya sehingga logo dolar yang hitam tadi berubah menjadi logo dolar berwarna hijau. Nah, jadi kalau misal sudah berwarna hijau itu tandanya video-video kita sudah muncul iklan. Nah, jadi saya setting semua video-video saya menjadi dolar hijau, terus saya cek video-video saya tadi itu sudah ada tayangan iklannya. Jadi ini sedikit cerita teman-teman ya. Dulu saya mengawali YouTube ini kan apa ya, masih dari nol teman-teman, nggak ada yang ngajarin, nggak ada apa, nggak ada guru. Jadi saya pikir setelah saya diterima di partner YouTube atau dimonetisasi, saya pikir saya bisa langsung gajian teman-teman ya. Saya pikir bisa bersantai-santai, kita udah dapat gaji dari YouTube karena YouTube kita sudah dimonetisasi dan muncul iklan. Tapi ternyata bayangan saya itu salah teman-teman. Ternyata kalau kita sudah dimonetisasi atau kita sudah diterima sebagai YPP, YouTube Program Partner, itu ternyata istilahnya pintu menuju kita menjadi YouTuber itu baru dibuka. Nah, jadi kita mulai masuk jadi YouTuber itu setelah kita memenuhi syaratan yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi setelah kita menjadi program partner YouTube ini, kita tidak bisa bersantai-santai, berleha-leha, menikmati gaji dari YouTube itu belum bisa teman-teman. Yaitu ternyata dari situlah kita baru namanya benar-benar mulai jadi YouTuber. Kalau untuk 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu istilahnya cuma persyaratan kita untuk mengajukan menjadi partner YouTube ya. Nah, kalau saya istilahkan gini lah teman-teman, kalau misalnya kita mau ngelamar kerja di kantor atau di pabrik ya, nah, itu kan mereka mempunyai persyaratan juga. Kita semisal kita harus mempunyai minimal ijazah, punya SKCK, punya KK dan lain-lain lah. Itu kan kalau misalnya kita mau ngelamar kerja, kita harus mempunyai semua persyaratan itu. Nah, sama teman-teman di YouTube juga kayak gitu juga. Kalau misalnya kita mau gabung di partner YouTube, kita harus mempunyai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, baru kita bisa mengajukan
menjadi partner YouTube. Nah, itu pun sama kayak kita ngelamar kerja ya, bisa diterima bisa ditolak. Itu sama ya. Jadi kalau misal kita sudah diterima, kita harus bekerja keras dulu, baru kita bisa mendapatkan penghasilan. Sama kayak di YouTube. Kalau misal kita sudah mencapai persyaratan, sudah diterima sebagai partner YouTube, itu tidak kita kita masih tetap harus mengejar subscriber, harus tetap mengejar viewer. Karena apa? Semakin banyak subscribe, semakin banyak viewer juga. Kalau semakin banyak viewer, semakin banyak juga gaji yang kita dapat atau uang yang kita dapat dari YouTube. Nah, jadi berapa gaji untuk 1000 subscriber? Itu saya kira dulu sudah mendapat 1000 subscribe udah gajian teman ya. Ternyata itu sangat fantastis hasilnya teman. Jadi berapa teman-teman pengen tahu? Ini dia. Saya diterima kan bulan April teman ya, bulan April 2020. Jadi gaji saya di bulan Mei, itu baru segitu ya, $18, $18,84. Itu kalau kita rupiahkan cuman sekitar 252.000. Nah, itu yang bulan Mei teman ya. Kalau yang bulan Aprilnya ini nih, $4,3. $4,3 uang berapa teman ya? 56.000. Sekitar 56.000 lah kalau $1 14.000 teman ya. Nah, gitu. Jadi itu gaji sekitaran 1000 subscriber kita. Terus apakah kita sudah bisa gajian bulan pertama? Tentunya kalau misal pendapatan kita baru segini, tentunya belum bisa teman-teman. Itu kenapa? Karena penghasilan dari YouTube itu ditransfer ke rekening kita menunggu minimal itu $100. Kalau kita rupiahkan sekitaran 1.300.000. Itu baru ditransfer ke rekening kita oleh YouTube. Kalau sekarang alhamdulillah penghasilan saya sudah segini teman ya. Nah, jadi ketika kita sudah dimonetisasi, kita harus tetap mengejar yang namanya subscriber dan viewer supaya kita bisa cepat gajian. Dan apa yang saya lakukan setelah saya diterima sebagai partner YouTube, yaitu saya harus bekerja lebih keras lagi, lebih sering lagi membuat konten, lebih sering lagi upload video supaya saya bisa gajian di bulan depan. Saya membuat video ini teman ya, bukan istilahnya untuk pamer, bukan, tapi untuk memotivasi sebagai untuk teman-teman yang baru mengawali di YouTube atau yang belum dimonetisasi atau yang baru dimonetisasi. Nah, supaya lebih semangat lagi, lebih sering lagi buat video. Karena jujur teman ya, bagi YouTuber pemula, termasuk saya juga dulu, itu mengejar target 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu bukan hal yang mudah ya. Karena kalau yang subscribe-nya sih menurut saya gampang-gampang susah teman ya. Tapi yang paling susah menurut saya pribadi itu untuk jam tayangnya, itu 4000 jam tayang. Karena 4000 jam tayang itu sangat lama teman ya. Kali kalau 4000 jam tayang itu, kalau misal kita punya satu video ditonton selama 1 hari 1 malam penuh full, itu sekitaran 166 hari baru mencapai 4000 jam tayang. Itu kalau video kita ditonton selama 24 jam full ya. Ini 166 hari baru dapat 4000 jam tayang. Nah, sedangkan kita awal-awal YouTube ini, video kita rata-rata ditonton itu cuman durasi 2 menit aja udah bagus. Jadi butuh waktu sangat panjang kalau misal video kita cuma sedikit. Tapi untuk teman-teman yang belum dimonetisasi, yang masih mengejar 4000 jam tayang, ada sedikit saran dari saya, itu bikin video sebanyak mungkin. Nah, jadi kalau misal satu video kita cuma mempunyai satu video, kalau misal ditonton 1 hari 24 jam, itu dalam waktu 166 hari baru tembus 4000 jam tayang kalau satu video. Kalau misal kita punya 100 video, lebih cepat tentunya. Nah, itu sedikit saran dari saya untuk YouTuber pemula yang masih mengejar 4000 jam tayang. Mudah-mudahan cepat memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dimengerti.
dan bisa bermanfaat bagi YouTuber-YouTuber pemula yang suka dengan video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya terutama. Terus jangan lupa di share juga ke semua sosial media teman-teman. Ya, cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.